Okay guys, now we're gonna do like some podcast, but I will conduct in Bahasa because now I'm with my special friend. His name is Pak Pandi. Okay, so I'll start in Bahasa. Okay, Pak Pandi. Ya, Apa kabar? alhamdulillah, Alhamdulillah baik saja, ya. Bang. Iya, Pak Pandi, saya mendengar nih Pak Pandi ini dulu pernah pas masa-masa ketika masih muda tuh kerja ke Belanda ya? Itu Tahun berapa itu? terjadinya pada tahun 99, Bang. 99? Iya, selesai anak saya lahir, saya langsung coba-coba Oh, berangkat ke sana. Tapi di sana itu ternyata kan tidak bisa memakai visa-visa seperti kayak orang bilang kan kontrak kerja. Ternyata kan jadi dibohongin. dibohongin. Iya, jadi terpaksa lah kita memakai visa-visa turis. Oh, visa turis guys. Jadi masuk saya sebagai turis. Jadi oke. Guys, jadi dulu Pak Pandi ini ingin coba mengadu nasib ke Belanda ya. Jadi tapi karena nggak bisa dapat visa kerja, akhirnya pakai visa turis. Seperti itu ya. Berapa lama di sana? Enggak, sebelum ke situ, kenapa pilihannya Belanda? Ya, karena ingin cari pengalaman kerja aja, Pak. Pengalaman kerja ya. Karena dulu ambisi ingin kerja di kapal, tapi nggak kesampaian. Akhirnya saya coba-coba. Oh, mau kerja di kapal pesiar ya Betul. tadinya. Oke. Ya, karena saya punya kendala ada dengan pendengaran. Oh, pendengaran, ada kendala dengan pendengaran. Betul, Oke. Pak. Baik. Ketika di Belanda, akhirnya ketika pertama kali sampai itu tinggal sama siapa? Kan gak ada keluarga kan? Kita dulu melalui proses agent, Pak. Oh, agent. Melalui agent, ya agent tenaga kerja. Dan kita dijanjikan tuh kerja tuh macam-macam. Ada yang kerja di toko, ada yang mau kerja di hotel, ada yang kerja di restoran, ada yang kerja di pabrik, gitu ya. Ternyata sampai di sana kita berangkat tuh 50 orang. Berangkat dari sini tujuan dulu ke Prancis dulu. Iya. Transit Prancis baru dikirim kita ke di Amsterdam dulu, Pak. Kita ditempatkan kayak semacam til gitu namanya itu. Jadi di situ kita ternyata hasilnya ya kita dibohongin, Pak. Dibohongin. Kena jadi, tipu guys ternyata. jadi pengalamannya pahit juga dulu, Pak. Jadi sampai di sana kita dijanjikan kerja di toko. Ternyata nggak ada semua itu. akhirnya Pak Pandi kerja Berjuang sendiri, nyari kerja sendiri. Kita dapat saya kerja di sana di suatu restoran namanya restoran Sri Kandi. Oh, restoran Indonesia di Belanda. Di Indonesia. Wah, guys. Di Den Haag, Pak. Di Den Haag, guys. Restoran Sri Kandi. Kalau yang nonton yang tahu ada restoran Sri Kandi masih ada apa enggak di sana boleh kasih komen ya, guys. Terus di sana itu sebagai apa waktu itu? Pas di restoran Sri Kandi. Skumakan, Mbak. Skumakan tuh kayak OB. Oh, sebagai OB. Jadi bersih-bersihin dapurnya. Betul. Seperti itu ya. Iya. Makan gratis nggak waktu itu? Makan restoran, Mbak. Oh, dikasih gratis ya? Gratis makan. Jadi berapa lama waktu itu kerja di restoran itu? Dari sejak saya masuk itu hampir sekitar 4 tahun lebih, Pak. 4 tahun lebih. Setelah dari restoran 4 tahun lebih, akhirnya pindah kerja kemana, Pak Pandi? Nggak ada lagi. Saya Nggak ada tuh lagi? bisa keluar dari situ karena tragedi saya ditangkap, Pak. Oh, ada tragedi guys. Pak Pandi kena Karena tangkap. kan saya ilegal, Pak, di sana. Ilegal jatuhnya ya? Betul. Saya Ditangkap kerja sama ilegal. polisi di sana. Sama polisi sana, Pak. Masuk jail nggak? Apa? Masuk jail penjara nggak? Nggak sempet, Pak. Nggak sempat. Nggak sempet. Terus kenapa bisa nggak jadi masuk penjara? Ya karena kita waktu itu kan di sana cuma di interview dan saya itu ya berkelit-kelit segala macam dan bos saya nggak mau menanggung saya untuk menarik saya lagi. Dia ya dengan alasan takut didenda restorannya. Akhirnya saya di DO, Pak, pulang. Oh, dideportasi. Deportasi, Pak. Jadi dideportasi setelah 4,5 tahun itu kena tangkap, terus pintar ngeles ya, ngeles akhirnya dideportasi ya. Deportasi, Pak. Oh, pas ketika dideportasi itu tiket pesawat semua dibayarin sama pemerintah sana. Dari Pak? sana, Pak. Dari sana ya. Dari sana. Oke. Pak Pandi, ketika 4,5 tahun, pengalaman apa Pak Pandi yang rasa paling melekat nih di pikiran nih? Pengalaman dan masalah apa nih, Pak? Apa aja deh? Soal kerjaan atau tentang di sana? atau Tentang di Indonesia? kehidupan deh. Kalau saya boleh spesifik tentang kehidupan deh. Gak usah tentang kerjaan, tapi pengalaman hidup apa ya? Pengalaman hidup tuh ya gimana ya? Ada kejadian apa gitu loh? Kejadiannya sebenarnya nggak pernah ada, semua Nggak tuh pernah orang ada. kan ada susah ada senangnya, Pak, ya. Hidup tuh
tergantung dari siklusnya ya Pak ya. Oke. Maksudnya itu turun naik seseorang itu tergantung dari orangnya itu Pak. Baik. Jadi kalau dari segi apa namanya tadi Bapak tanya itu yang berkesannya itu ya dari masa kecil itu alhamdulillah tidak pernah merasa susah. Guys, Nah setelah merasa susah itu setelah saya merasa berdiri di kaki sendiri itu mencari uang sendiri. oke, guys, satu pelajaran hidup yang baik nih guys. Masa kecil Pak Pandi tadi dia bilang tidak pernah merasa susah. Jadi kalau sedikit cerita tentang background Pak Pandi, beliau ini masa kecilnya saya bilang kalau bahasa sekarang old money ya. Ya, orangnya sangat berpunya ya, sangat berpunya. Tapi ketika Pak Pandi mencoba berdikari, ternyata baru disitulah Pak Pandi merasa, hidup ini tough banget gitu ya. Gua harus berjuang bisa supaya survive. Seperti itu ya Pak Pandi ya. Kira-kira seperti itu Pak. Kira-kira seperti itu ya Pak Pandi ya. Akhirnya kembali lagi ke cerita itu, setelah balik ke Indonesia udah kembali ke keluarga lagi ya. Balik ke keluarga lagi. Ada nggak pengen balik lagi ke Belanda? Faktor umur ya Pak ya. Faktor umur ya. Betul, sekarang udah usia di 50, jadi ya apa adalah yang bisa kerja di Jakarta lah gitu. Iya, iya baik. Pak Pandi, satu sebelum kita nutup sesi obrolan kita pagi ini, kira-kira buat Gen Z nih yang masih remaja-remaja nih, kira-kira peluang untuk kerja ke sana itu enak nggak sih? Mereka harus mencoba nggak sih untuk kerja di luar negeri itu? Menurut hemat saya sih boleh-boleh aja ya. Boleh-boleh Tapi aja. perlu diperhatikan itu harap berhati-hati kalau untuk kerja di sana. Masalahnya jangan sampai terjadi seperti saya. Oke. Dijanjikan kerjaan sebagai wujud. Jadi istilahnya kalau ada yang menjanjikan ke Amerika atau ke Australia atau ke Belanda misalnya dengan visa kerja, itu bohong buat saya. Baik. Itu nggak ada. Karena kenapa saya bisa bilang bohong seperti itu, karena sudah merasakan. Jadi kalau untuk namanya kita mau kerja itu ya ada visa kerja, kayak kontrak kerja kayak kita ke Korea Harus sudah itu jelas resmi. dulu ya. Iya. Gitu. Tapi kalau seperti saya itu kita mau ke Amerika itu nggak ada Pak, itu bisa kerja. Jadi untuk generasi sekarang bila ingin kerja di sana, carilah kerjaan tuh yang agen-agen yang resmi. Agen resmi. Jangan sampai kita tuh terpedaya dan mereka tuh dijanjikan dengan suatu kerjaan ini ternyata kita hanya buang-buang uang, habis sana kita tidak ada kerjaan sama sekali. Baik. Guys, tadi kita udah cerita ngobrol-ngobrol dengan Pak Pandi, satu perjalanan hidup yang bagi saya cukup menarik, yang saya pikir bagus untuk di-share. Jadi kepada kita bahwa tadi saya bisa mengambil beberapa intisari dari percakapan ini. Pak Pandi bilang ya hidup itu ada kadang di atas, kadang di bawah. Pak Pandi tadinya hidup sangat nyaman sekali dan dia ingin berjuang untuk bisa menjalani hidup ini sendiri. Dan juga bagi teman-teman ya semua guys yang pengen ke luar negeri, tadi Pak Pandi bilang yuk pilih agennya yang benar-benar kredibel ya, pastikan bahwa semua kontrak itu ada, jangan sampai kejadian kayak Pak Pandi jadi istilahnya quote unquote jadi jatuhnya illegal ya, jadinya illegal sampai kena tangkap sama polisi di sana. Jadi guys yuk kita sekarang mulai sama-sama memilih jalur hidup kita mau kemana nih. Tapi guys berjuang itu penting banget ya, jangan kita nyaman dengan kondisi kita, tapi coba deh teman-teman kasih challenge ke teman-teman sendiri, bisa nggak sih berjuang dengan daya kita sendiri. Pak Pandi terima kasih banyak untuk Pak. obrolan Sama-sama, hari ini Pak. ya. Sampai ketemu Sukses lagi. terus, sehat-sehat selalu Pak Pandi ya. Sukses, Oke, Pak. baik Pak, makasih.